Permisi, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Norma Deviana dari S1 Farmasi. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang kurangnya dikenalnya para ilmuwan Islam yang sangat berkontribusi atas peradaban Islam yang jarang dikenal oleh generasi muda Islam sekarang, lebih mengenal ilmuwan dari Eropa dan apa faktor penyebabnya terjadi? Sebelum itu saya mau memberitahukan bahwasannya yang setahu saya atau sependapat saya, mereka itu sebenarnya Ibnu Sina dan lain-lainnya memang terkenal dengan nama Ibnu Sina, tapi mereka memiliki nama lain seperti Ibnu Sina, seperti Avicenna, yang banyak juga dikenal di luar negeri. Maka dari itu mereka tidak dikenal dengan nama Ibnu Sina, tapi melainkan dengan Avicenna. Dan itulah yang menyebabkan para generasi sekarang tidak mengenal Ibnu Sina, tapi malah mengenal nama lainnya. Seperti itu. Seperti itulah jawaban dan pendapat kami. Terima kasih. Untuk Norma Deviani, apakah paham dengan jawabannya? Apakah sudah puas? Ya, sudah puas. Terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang jadi panelis, agar on cam, menyalakan kameranya. Terus juga buat teman-teman yang ingin menambahkan, boleh juga.
Baik, apakah saya boleh menambahkan jawaban? Boleh Syah, dipersilahkan dengan senang hati. Saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Norma. Salah satu faktor juga kenapa pemuda sekarang itu kurang tahu dengan ilmuwan Islam karena adalah kurangnya rasa ingin tahu. Jadi juga berpengaruh kepada kurangnya rasa ingin minat bacanya seperti itu. Misalnya jika kita mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kita pernah kepikiran siapa sih penemu alkohol pertama kali atau siapa penemu hukum perbandingan tetap yang kita ketahui sekarang atau siapa sih yang pertama kali membagi zat itu ada yang zat padat, zat cair, dan zat yang berupa udara. Nah, jika kita misalnya mencari di Google misalnya, kita ketik, pasti yang keluar adalah nama Jabir bin Hayyan, yang mana beliau merupakan ilmuwan Islam di bidang kimia. Dan juga jika kita banyak membaca tentang sejarah kebudayaan Islam, pasti banyak juga dibahas, salah satunya di zaman dinasti Abbasiyah yang mana banyak mengeluarkan ilmuwan-ilmuwan hebat juga. Jadi dari ilmuwan hebat tersebut bukan hanya ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan pada saat itu, tapi juga bangunan, bagaimana suatu sistem dalam Mohon maaf, pemerintahan. ada yang bilang suara Aisyah berangin, Jar. Cuacanya Baik. emang bangin. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu ya, Norma. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Aisyah. Ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ini juga dari Selvia Kebidanan mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Norma Deviani. Katanya dulu waktu SMA ada pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam tentang itu. Kalau nggak salah dulu para ilmuwan memiliki perpustakaan besar. Di sana tempat beliau meneliti, menyimpan buku-buku karangan mereka. Nah, pada saat itu ada orang Barat yang membakar perpustakaan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Karena dulu pada zaman Daulah Abbasiyah banyak orang Barat yang belajar bersama ilmuwan Islam. Makanya sekarang nama Ibnu Sina dikenal dengan nama Barat. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Selvia dari Kebidanan. Sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anita Sari dari D3 Kebidanan. Pertanyaannya, apa saja peninggalan intelektual Muslim? Di sini ada 3 warisan intelektual Al-Kindi. Siapa sih Al-Kindi? Al-Kindi sendiri memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishak Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai bapak pelopor berbagai ilmu pengetahuan. 3 warisan intelektual Al-Kindi bagi dunia. Yang pertama ada filsafat, ada psikologi, dan matematika. Sekian. Terima kasih. Untuk Anita Sari, apakah puas dan paham atas jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Saya ulang untuk Anita Sari, apakah puas dan paham atas jawabannya? Oke, kalian. Siap, puas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Teman-teman, mohon mengizinkan saya untuk menyampaikan bahwa waktu perkuliahan kita tinggal 30 menit lagi. Baik, Syah, terima kasih sudah diingatkan. Kami masih sementara mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman.
tolong mute dulu ya. Terima kasih. Gimana teman-teman
pemakalah, ada berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab? Ada 2, Pak. Satunya ini sudah dapat. Nah, terus satunya lagi itu kami cari-cari itu belum dapat, Pak. Yang belum dapat yang mana? Yang pertanyaan Ya, yang kayak gini nah, Pak. metode. Eh, yang teori atau kajian apa yang digunakan oleh Ibnu Battuta hingga ia dapat menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Oke. Yang referensi pemakalah dari mana? Itu aja sebutkan, nggak apa-apa. Ada nggak di makalahnya? Diambil dari mana sumbernya? Salahnya itu, Pak, kami nggak ada bahas itu, Pak. Coba saya sama teman-teman yang lain lihat lagi dari makalah kami. Apa? Dijawab dulu yang teman-teman pemakalah punya jawabannya, nggak apa-apa. Silakan. Mana tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nana Slipia dari S1 Kebinanan. Apakah metode ilmuwan pendidikan dulu masih dipakai hingga sekarang? Dan diberikan contoh metode ilmuwan pendidikan mana yang paling terkenal? Jawabannya, metode pendidikan ala Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan perhatian yang sangat besar untuk menempatkan pemikiran Islam dalam pendidikan. Menurutnya, seluruh metode pendidikan harus berpegang teguh pada syariat Islam. Menurutnya, tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain, berbagai macam tujuan manusia untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan sosial, ilmu pengetahuan hanyalah sebuah ilusi jika semua itu hanya berhubungan ditujukan kepada dunia fana. Contohnya seperti di sekolah kita, setiap sekolah pasti ada pelajaran agamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Nana Silvia, apakah paham? Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Rahma Iva Aziza dari S1 Keperawatan. Pertanyaannya, teori atau kajian apa yang digunakan oleh Ibnu Battuta hingga ia dapat menyimpulkan bahwa bumi itu bulat? Ibnu Battuta sendiri adalah seorang alim atau cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan dalam jangka waktu 30 tahun. Ibnu Battuta menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan negeri non-Islam, contohnya Afrika Utara, Asia Selatan, Tiongkok, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari penjelajahan itu, Ibnu Battuta sendiri bisa menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Sekian menurut saya, terima kasih. Rahma Iva Aziza, apakah paham dan sudah jelas dengan jawabannya? Baik, paham dan terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak, kayaknya ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke,
Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin sebelum diserahkan moderator sepenuhnya kepada Bapak? Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya dan menambahkan? Kalau nggak ada, Laili boleh diserahkan dan ditutup, diserahkan kepada Bapak, dan sebelumnya ditutup dulu makalahnya. Sebelum kami tutup, Pak, kami akan membacakan dulu kesimpulan kami yang dibacakan oleh Asri. Untuk Asri dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi kami. Kesimpulannya, perkembangan agama Islam sejak abad 14 silam, pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain, yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan. Yang kedua, peninggalan karya intelektual. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat Islam. Yang keempat, pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Sekian. Nah, untuk itu selesailah presentasi kami hari ini. Mohon maaf banget jika ada salah kata, terus juga masalah audio. Mungkin karena jaringannya, mohon maaf banget atas ketidaknyamanan ini. Dengan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, hidayah dan pertolongan Allah Jalla kita kembali bisa bertatap muka dalam perkuliahan online. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita henti-hentinya kita ucapkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik kawan-kawan, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan, Bapak berterima kasih kepada seluruh ya PJ, terutama PJ yang bertugas dalam ya kondusivitas, juga kepada teman-teman pemakalah yang sudah luar biasa menyampaikan presentasinya. Oke ya, teman-teman yang Bapak banggakan ya, kita sudah ada kurang lebih 8 tema ya, 8 tema. Tentunya 3 tema lagi yang akan kita bahas, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lalui.
Oke, tema kita pada kali ini adalah kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Jadi ya, berbicara tema ini berarti kita berbicara sejarah gitu. Nah, berbicara sejarah berarti kita berbicara masa lalu. Bahwa kita ketahui ya bersama-sama, sudah disampaikan juga oleh pemakalah, ternyata Islam itu adalah kiblat ya. Kiblatnya ilmu pengetahuan, kiblatnya sains gitu. Walaupun kemudian kita ketahui juga bahwa Islam ya pada waktunya berada pada masa kemunduran gitu. Namun perlu kita banggakan ya, kita perlu banggakan, bahkan kita perlu sekali membanggakan kita sebagai umat Islam, tokoh-tokoh Islam, ya kekuasaan Islam itu memiliki tentunya peradaban yang tinggi, masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan, golden age gitu ya. Tapi juga di sisi lain kita perlu menangis ya, menangis dalam tanda kutip, kita perlu merenung apakah mungkin gitu ya sesuatu yang terjadi pada masa lalu itu bisa terulang kembali gitu ya. Di sisi lain kita perlu membanggakan sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Di sisi lain kita perlu gitu ya, perlu menyadarkan diri kita sendiri apakah memang semua itu tinggal kenangan. Nah, dalam pelaku sejarah itu kan siapa yang membuat sejarah itulah yang menang gitu. Tentunya yang membuat sejarah itu mereka yang memiliki prestasi, memiliki peradaban, memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Sebelumnya mohon tolong yang suaranya masih dihidupkan di mute dulu. Oke, Bapak lanjutkan. Bapak sedikit memberikan ya ulasan terhadap jawaban-jawaban yang sudah ada disampaikan oleh pemakalah, sudah cukup bagus. Tentunya kendala-kendala yang lain sama-sama kita pahami. Baik, Bapak mau menjawabkan pertanyaan yang dari bawah ya, dari Nana. Metode keilmuan pendidikan dulu masih ya, metode itu kan biar kita sepakati dulu gitu. Metode itu cara kan, metode ilmu pendidikan. Jadi cara dalam menyampaikan suatu ilmu pendidikan gitu. Nah, dalam Islam itu ada namanya istilahnya halakoh ya. Halakoh itu muridnya atau ya muridnya, mahasiswanya itu berbundar gitu ya, berbundar atau berbentuk bundaran. Mirip-mirip bundar atau mungkin U seperti itu, dan gurunya ada di hadapan mereka atau di tengah-tengah mereka. Itu halakoh namanya. Nah, metode itu masih dipakai ya, bahkan sampai sekarang. Makanya mungkin yang ke pengajian gitu ya, yang ke majelis ilmu itu lihat itu semi ya sudah mirip-mirip halakoh gitu. Nah, itu cara yang mulai dulu sampai sekarang masih diterapkan. Dulu Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan ilmunya melalui rumah-rumah sahabat. Makanya ada istilahnya Baitul Arqam ya. Nah, Baitul Arqam itu Arqam bin Abi Arqam itu adalah salah satu nama sahabat Nabi ya, yang memiliki fasilitas rumah yang mungkin pada waktu itu cukup memadai ya. Lalu dijadikanlah majelis, makanya Baitul Arqam namanya. Nah, itu kalau istilahnya metode gitu. Cuma di sini lagi dia ada pertanyaan metode ilmu pendidikan mana yang paling terkenal. Nah, semua metode ilmu pendidikan itu ya saling melengkapi. Tidak ada metode pendidikan yang paling baik, namun semua metode juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya ada istilah metode ilmu pendidikan itu dengan mengkombinasikan mix method gitu ya. Mix method. Nah, tapi yang paling istilahnya itu yang paling dianggap sederhana, tapi paling dasar adalah metode ceramah. Ya, kan ceramah ngomong gitu.
Itu paling dasar, paling sederhana, tapi yang paling tentunya paling terkenal lah Pak sampai saat ini ya. Karena bagaimanapun nggak mungkin gitu metode apapun ya kalau nggak diberikan penyampaian atau ceramah-ceramah, maka tentunya mungkin agak susah gitu komunikasinya. Gitu ya ringkasnya. Kemudian tadi yang referensi pemakalah ya, itu karena dia bertanya, bagus ya. Pertanyaannya sederhana tapi cukup membuat bingung pemakalah. Mengapa katanya Ibnu Battuta itu memiliki teori bahwa bumi itu bulat gitu. Nah, itu mungkin gini ya. Secara konteks sejarah kita mengetahui bahwa Ibnu Battuta itu kan adalah seorang pengembara gitu. Bahkan katanya hampir 30 tahun itu mengembara ya. Dan diakui dunia gitu. Beliau memiliki buku yang diterjemahkan oleh para ahli. Nah, mungkin karena beliau itu mengalami yang namanya perjalanan-perjalanan di daratan, di lautan. Nggak tahu ya, apakah betul gitu teorinya. Nanti colong dicek lagi pemakalah karena yang mencantumkan itu pemakalah. Tapi kalau kita boleh kita diskusikan bahwa yang namanya perjalanan itu kan, apalagi perjalanan di lautan, itu ya itu betul ya. Yang nggak jauh-jauh lah di pantai lah. Itu kelihatan sekali gitu bahwa bumi itu bulat atau mungkin akunnya dibisukan ya. Tolong atau co-host. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, peninggalan intelektual ya sudah disampaikan oleh pemakalah dari Anita bahwa tentunya para cendekiawan Muslim itu tentunya banyak sekali memiliki peninggalan. Jadi ada pertanyaan yang sangat cukup menusuk tadi. Jadi gimana ya Bapak melihat tadi? Oke, dari Diviana izin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang kurang dikenalnya ilmuwan Islam yang berkontribusi? Oke, baik. Kalau dari segi sejarah kan bahwa mereka itu lahir pada masa-masa abad pertengahan ya, betul. Abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 ya. Jadi ada kurang lebih 7 sampai 12 abad, 5 abad kita itu memiliki atau yang namanya menjadi puncak kejayaan gitu. Nah, yang paling penting adalah karena mereka lah yang meletakkan peletak dasar gitu ya, penemu awal. Ya, jadi yang namanya penemu awal kan ilmunya itu dikembangkan. Nah, terkadang ya dalam dunia ilmiah itu orang yang pertama kali menciptakan, pertama kali mempelopori itu kadang lebih terkenal orang sesudahnya ya, kadang gitu. Tapi di sisi lain juga ada namanya unsur politis ya. Nah, jika yang menguasai dunia itu adalah orang yang mohon maaf berkepentingan, maka tentunya yang mencetak buku, yang membuat peraturan-peraturan, yang membuat tata cara penulisan misalnya atau keilmuan, keakademikan itu tentunya orang yang menciptakan, orang yang menguasai tadi gitu. Faktanya hari ini kalian bisa melihat sendiri apakah hari ini Islam menjadi penguasa gitu ya di dunia, atau Islam hari ini terpecah-pecah gitu. Nah, bisa jadi juga peradaban yang tentunya kita miliki pada masa lalu itu ya, anak muda sekarang itu ya tentunya malas baca gitu. Tapi di sisi lainnya memang faktornya mereka itu kan mulai dari abad ke-7 sampai 12 ya, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi muncul. Nah, itu kan tokoh pada masa itu, sekarang sudah abad 20 gitu. Nah, tentunya ilmu-ilmu yang mereka itu dikembangkan oleh para ahli-ahli selanjutnya.
Nah, para ahli selanjutnya kan bisa saja gitu, seolah-olah dia yang paling atau mengklaim dirinya lah yang membuat penemuan atau teori itu, padahal pada mulanya adalah para cendekiawan muslim pada masa itu. Dan juga tentunya hari ini kan dunia berkembang gitu, dunia ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang. Jadi siapa yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, nah ya mereka lah yang tentunya bisa mengatur gitu. Tentunya juga bisa mempola bagaimana dunia akademik hari ini. Nah, selain itu juga faktanya ya umat Islam anak muda ya malas baca kan. Baca sejarah itu pasti ngantuk gitu. Memang ngantuk. Ya, coba kalian dengarkan sejarah gitu. Jarang orang ya biasanya itu kalau baca sejarah itu ngantuk. Anak-anak muda sekarang kan sukanya ya fansnya itu kan ya udah nggak Bapak sebutkan dah, masing-masing udah tahu juga. Nah itu ya. Nah dan juga jadi tamparan juga ya bagi diri kita yang mengembangkan ilmu-ilmu mereka itu adalah ya memang orang-orang non gitu kan, bukan Islam, orang-orang Eropa ya gitu, yang mengembangkan ilmu pengetahuan sejak masa yang namanya ketika mereka itu masa abad ke-8 Dark Age, Islam maju, dan sebaliknya ketika Islam itu pada masa kemunduran mereka ada namanya masa Renaissance gitu ya. Masa Renaissance itu masa kebangkitan kembali ya, menggunakan rasionalisme, menggunakan akal. Nah makanya kan orang-orang dulu, tokoh-tokoh yang yang kalian sebutkan tadi itu adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya memiliki ilmu-ilmu, misalnya ilmu-ilmu astronomi, ilmu kedokteran, pasti basicnya juga salah satu cabang ilmunya adalah ilmu filsafat gitu. Saking pentingnya ya, saking pentingnya cara berpikir, saking pentingnya ilmu corak ya, pemahaman dunia pengetahuan itu digunakan gitu. Nah hari ini kan kita terbentur-bentur ya, bahkan kita itu sering suka sekali ketika sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya menyebutkan nanti belajar filsafat haram gitu kan. Sekarang tuh kan coba kalian buka sosmed. Ada kemarin beberapa bulan yang lalu muncul istilah belajar filsafat haram gitu. Nah, kita itu sering itu terkotak-kotak, bahkan kita teradu domba dengan hal-hal yang sebenarnya itu sangat tidak penting sekali gitu. Tapi kita menggunakan emosi kita, menggunakan tenaga kita untuk membahas hal-hal seperti itu. Nah, padahal pada faktanya kan sudah kalian ketahui bahwa sesungguhnya para cendekiawan muslim itu mereka tidak hanya menguasai satu cabang ilmu. Sekarang kan kita cuma ya satu ilmu ini aja gitu. Coba orang-orang dulu mereka menguasai ilmu filsafat, ya baru menguasai yang lain-lain. Karena saking mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dan saking interestnya, saking minatnya mereka terhadap ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, ketika Eropa lebih menggunakan akalnya, nah makanya akal rasionalismenya, resonansinya sudah bangkit. Nah, mereka sampai hari ini ya lebih maju gitu daripada kita umat Islam pada umumnya ya, secara ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, kemudian asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain dari DMS Kaya. Nah, asimilasi itu campuran suatu budaya dengan budaya yang lain gitu. Contoh saja asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak contohkan gamis ya, gamis. Nah, gamis itu kan budaya gitu, pakaian budaya dari bangsa Arab. Tapi kan di Indonesia kita juga pakai. Nah, selain juga daripada pakaian Arab juga Nabi juga kan melakukannya. Jadi ya sunnah gitu hukumnya menggunakan gamis gitu. Tapi di Arab kan nggak ada sarungan, ya nggak ada, karena sarung itu salah satu pakaian budaya orang Indonesia gitu. Itu contoh-contoh sederhana saja. Kemudian tadi sudah Bapak jawabkan, yang kesehatan sudah disebutkan oleh pemakalah. Oke, nah gini, kita sudah tahu bahwa umat Islam itu ya dalam sejarahnya memiliki zaman keemasan, golden age, dan tentunya kita faktanya hari ini tidak Bapak sebutkan. Kalian sudah tahu apakah kita memang hari ini masih jaya
apakah kita masih menang atau kita memang suka kalah gitu. Nah, kalau kitanya, mohon maaf nih, kalau kita anak-anak mudanya, para mahasiswanya, para mahasiswinya, nah lebih suka hal-hal yang berbau-bau, mohon maaf nih, dunianya non akademis ya, malas baca buku ya, lebih lama di tempat-tempat yang bukan perpustakaan daripada di perpustakaan, lebih banyak di luar ruangan daripada di ruang kelas gitu. Itu sudah indikator lah kita memang masih menyukai yang namanya kekalahan. Karena nggak mungkin ya kita mau merebut atau mau mencapai zaman keemasan itu lagi tanpa usaha yang berlebih gitu. Tanpa usaha yang berlebih. Nah, itu makanya paling tidak kita optimis ya. Siapa tahu gitu dari mahasiswa ini, teman-teman ini, para pemuda-pemuda ini muncul gitu Ibnu Sina zaman sekarang gitu ya, atau Al-Kindi zaman sekarang, Ibnu Battuta zaman sekarang, kemudian Ibnu Maskaweh masa sekarang, Al-Khawarizmi zaman sekarang, dan seterusnya gitu ya. Namun tentunya dengan usaha-usaha yang lebih gitu, nggak sekedar usaha-usaha yang sederhana. Nah, kemudian belajar ini kan temanya ya identik dengan sejarah gitu. Nah, sejarah itu siapa yang ada di dalamnya gitu. Sejarah itu milik siapa, tergantung siapa yang di dalamnya. Nah, ketika sejarah itu dipegang oleh orang-orang yang berprestasi misalnya, atau para ilmuwan misalnya di sebelah mana misalnya, ilmuwan barat kah, Eropa kah, maka mereka lah yang memegang sejarah. Nah, kita hanya masa lalu. Tapi bila umat Islam hari ini ya fokus, umat Islam hari ini misalnya serius dalam memahami, dalam meniti kehidupan modern, apalagi kehidupan yang erat sekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa jadi gitu. Sejarah bisa diciptakan, sejarah bisa diulang, dan sejarah juga tentunya terulang gitu ya. Mereka yang hebat itu kan mereka yang menjadikan masa lalunya, ini penting ya dalam kehidupan, mereka yang belajar sejarah kehidupannya untuk memperbaikinya hari ini. Nah, mereka yang hebat itu kan adalah orang yang memperbaiki hari ini untuk masa depannya. Itu ya. Untuk pribadi masing-masing gitu. Termasuk Bapak sendiri, itulah gunanya belajar sejarah gitu. Nah, karena tema kita hari ini erat kaitannya dengan sejarah. Dan perlu kita ketahui dan kita yakini bahwa waktu itu ya kita tahu gitu. Semua cendekiawan muslim itu tidak hanya menguasai satu cabang ilmu, tapi mereka menyukai, bahkan mereka itu menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Mengapa saking luar biasanya, saking hebatnya mereka, karena mereka itu tidak hanya menguasai satu cabang ilmu gitu. Namun salah satunya kan identik dengan sesuatu yang lebih di dia gitu. Misalnya Ibnu Sina ahli kedokteran, padahal beliau juga ahli di bidang-bidang lain, tapi dianggap yang paling terkenal karyanya misalnya dalam ilmu kedokteran yang disebutkan tadi adalah Al-Qanun fi at-Tibb gitu. Kalau bahasa sekarang tuh yang sebagaimana Bapak sebutkan kemarin, kompilasi dalam ilmu-ilmu kedokteran gitu. Oke, mungkin ulasan Bapak seperti itu, teman-teman pemakalah, teman-teman para mahasiswa-mahasiswi. Bapak kembalikan ke PJ. Siapa tahu ada yang disampaikan. Silakan. Kayaknya insya Allah hari ini sudah cukup deh, Pak. Oke, cukup ya. Jam sudah menunjukkan jam 16.36. Sebelum Bapak akhiri, Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dan kehilapan milik Bapak pribadi. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jazakallah khair, Pak. Afwan, sama-sama ya. Ini apakah saya akhiri saja, Pak?